Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami. Hingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan membaca ayatnya yang ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sadar tidak sadar seringkali kita memiliki kecenderungan menganggap diri kita paling benar. Kita seringkali menganggap bahwa saya ini orang benar. Ya. Artinya, kalaupun kita benar, bukan berarti orang lain pasti salah. Perasaan ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara ya di dalam kehidupan kita ketika kita itu selalu merasa benar dan menganggap orang lain itu salah. Kenapa? Karena kita bisa menjadi orang yang jumawa ya. Kita akan bisa menjadi orang yang menyenangkan diri ya begitu ya. Kemudian merendahkan orang lain. Selain itu juga kita bisa menganggap orang lain itu selalu salah di mata kita. Mungkin kita pernah menjumpai orang-orang yang demikian. Pokoknya selain dia, semuanya itu salah. Saya pernah punya pengalaman begitu ya, saya berjumpa dengan satu orang, pokoknya yang benar tuh cuma dia. Ya. Sedangkan yang lain ya salah. Jadi apapun yang dilakukan orang lain itu selalu salah di mata dia. Yang paling benar itu ya cuma yang apa yang dia lakukan. Padahal kalau kita mau jujur ya, kita mau melihat dari sisi yang lain, kita juga nggak benar-benar amat begitu ya. Karena setiap kita tuh kan punya kecenderungan juga begitu ya. Bisa berbuat salah, ya bisa juga berbuat benar begitu. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita. Satu kali Tuhan Yesus itu berkata kepada beberapa orang ya yang menganggap dirinya itu benar, yang akhirnya mereka itu menganggap rendah semua orang. Nah, di dalam respon itu Yesus memberikan tanggapan ya kepada orang-orang yang demikian. Yesus memberikan sebuah ilustrasi. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, di mana yang seorang itu adalah seorang Farisi ya, orang yang mengerti kebenaran dan mereka tahu kebenaran. Nah, yang kedua adalah orang pemungut cukai. Nah, pemungut cukai pada saat itu memang dianggap sebagai orang yang berdosa. Ya, satu merasa dirinya paling benar karena dia seorang Farisi, yang satu adalah orang yang berdosa, yaitu pemungut cukai. Nah, kemudian mereka datang nih sama-sama ke bait Allah. Nah, kita akan coba melihat bagaimana cara pikir orang yang merasa dirinya benar dan cara pikir orang yang menyadari akan kesalahannya. Orang yang merasa dirinya benar, dia adalah seorang Farisi. Waktu dia datang ke bait Allah, dia berdiri, ya. Kemudian dia berdoa. Ini dalam hatinya dia bilang begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu." Baik ya. Waktu dia datang kepada Allah di dalam bait Allah, bagus sih.
Aku datang ya, dia katakan, aku mengucap syukur. Memang layaknya lah demikian. Semestinya ya, waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan penuh syukur. Kemudian, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Nah, ini masalahnya. Waktu dia datang dengan penuh syukur, itu baik. Tetapi kalau rasa syukurnya, karena merasa dirinya ini lebih baik ya dari semua orang, di sini kegagalannya. Ketika kita merasa diri kita lebih baik dan merendahkan orang lain, ya, merasa diri kita benar dan menganggap orang lain itu bersalah, di sini kesalahannya. Yang kedua, dikatakan, aku bukan seorang perampok, ya, aku bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Bapak Ibu Saudara, hati-hati sekali. Ketika kita merasa diri kita benar, begitu ya, kita punya kecenderungan untuk menganggap orang lain itu salah. Kita akan menganggap ya bahwa orang lain itu nggak benar. Ini hati-hati. Kalaupun kita merasa diri kita benar, ya oke lah, kita dan Tuhan sajalah yang tahu. Nggak perlu kita harus merendahkan orang lain. Ya. Kalau engkau ingin terlihat terang, nggak perlulah engkau mematikan lampu kawanmu. Kalau kau ingin lebih kelihatan lebih tinggi, nggak perlulah kau rendahkan, kau injak temanmu. Bapak Ibu Saudara, hal ini mau mengingatkan kita bahwa ketika kita merasa diri kita sudah benar, kita nggak butuh lagi sama Tuhan. Dan kita menganggap semua orang lain selain saya itu salah. Kita akan coba lihat yang kedua. Bagaimana seorang Farisi ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Bagus Bapak Ibu Saudara ya, dia punya kesadaran dalam bagian ini. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Bagus sekali. Dia mempersembahkan 1/10 dari apa yang dia terima, dan itu sebagai berkat di dalam kehidupannya. Sesuatu yang baik ya. Rohaninya baik. Pengetahuan tentang kebenaran firman sangat baik. Tetapi hal itu tidak diimbangi dengan kehidupannya. Ini yang paling bahaya. Kita belajar Alkitab bukan untuk menguasai Alkitab. Kita tahu segalanya itu baik. Tetapi kalau itu hanya untuk memenuhi pengetahuan kita dan kita menguasai Alkitab saja, itu berbahaya. Karena semestinya Alkitablah, firman Tuhanlah yang menguasai kehidupan kita. Kita belajar Alkitab bukan untuk kita gagah-gagahan. Kita belajar Alkitab bukan supaya orang kagum kita punya pengetahuan. Kita belajar Alkitab, mengenal firman Tuhan, supaya firman itu menguasai kehidupan kita. Bagaimana kita akan melihat si pemungut cukai? Apa yang dilakukan oleh pemungut cukai dalam kisah ini? Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Bapak Ibu Saudara, berbeda sekali. Seorang Farisi yang punya pengetahuan, dia menyombongkan dirinya seolah-olah dia bisa melakukan segala sesuatunya dan dia pikir dia sudah menyenangkan hati Allah. Berbeda dengan seorang yang pemungut cukai. Dia sadar dia adalah seorang yang berdosa. Dia sadar dia tidak layak datang kepada Tuhan. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan untuk menengadah saja dia tidak berani. Dan ini yang dia lakukan. Dia datang kepada Tuhan dengan sebuah penyesalan. Dia datang kepada Tuhan dengan sebuah pengakuan. Dia orang yang berdosa. Dia butuh belas kasihan dari Tuhan. Dan apa kata Tuhan? Siapa yang pulang dengan damai sejahtera? Siapa yang pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah? Bukan seorang Farisi yang banyak tahu tentang firman Tuhan. Bukan seorang Farisi yang sudah melakukan puasa persepuluhan. Kenapa? Karena dia seperti sebuah kuburan yang bagus.
tapi di dalamnya tulang belulang. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita didapati demikian. Ketika kita merasa diri kita benar, ketika kita merasa diri kita lebih baik, ketika kita merasa orang lain tidak seperti saya, harus hati-hati. Hari ini hari Minggu. Bagaimana sikap hati kita waktu kita datang kepada Tuhan? Apakah kita datang kepada Tuhan merasa karena kita layak? Apakah kita datang kepada Tuhan hari ini karena kita merasa memang ini tempat saya? Atau Tuhan, terima kasih, Engkau telah melayakkan kami di tengah ketidaklayakan kami. Apakah kita juga menyadari kalau saya hari ini dapat undangan dari Tuhan, bukan karena siapa saya, tetapi karena Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi perenungan bagi kita. Sejauh mana firman Tuhan hari ini mengubah sikap hati kita? Apakah semakin kita belajar firman Tuhan membuat kita semakin rendah hati? Apakah semakin kita tahu firman Tuhan membuat kita jadi lebih mengasihi? Hati-hati. Pengaruh orang Farisi bisa juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi seorang yang sombong rohani. Kita bisa menjadi orang yang angkuh. Hati-hati. Ketika kita sudah merasa Tuhan pakai, ketika kita sudah merasa kita punya banyak talenta, ketika kita sudah merasa kita punya segala sesuatunya, perlengkapan rohani untuk melayani, tapi ketika kita tidak punya kerendahan hati, kita harus berhati-hati. Kita harus waspada. Firman Tuhan katakan, jagalah hati. Kenapa? Karena hati melambangkan kehidupan kita. Jadi perbuatan itu akan nyata. Jangan merasa diri kita lebih baik. Jangan merasa kita lebih baik dari orang lain. Ini menjadi introspeksi bagi kita. Dalam pelayanan juga hati-hati. Ya, pelayananku lebih baiklah dari orang lain. Hati-hati. Ketika kita merasa pelayanan kita lebih baik, kita akan pilih-pilih pelayanan. Dengan siapa saya bisa melayani? Kapan saya melayani? Hati-hati sekali. Kesombongan rohani bisa membawa kita jatuh di dalam dosa. Sudahkah kita menyadari akan hal ini? Kiranya Tuhan menolong memampukan kita. Hari ini menjadi sebuah introspeksi di dalam diri kita. Untuk kita boleh datang kepada Dia. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Sehingga Engkau mengingatkan kami siapa kami dan bagaimana kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni akan kesombongan kami. Ampuni sikap hati yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kami mau belajar hari ini untuk kami boleh menyadari siapa kami dan bagaimana mestinya kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap kami para hamba-hamba-Mu yang melayani. Biar kami juga tidak jatuh di dalam dosa ini. Kami sadar kami sangat rentan untuk jatuh di dalam dosa kesombongan rohani. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa seru kami. Kami mohon berkat-Mu untuk pelayanan ibadah minggu hari ini. Kiranya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Dan setiap kami diberikan kerinduan untuk hadir beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu jika ada di antara kami yang sedang terbaring karena kelemahan tubuh. Jamah pulihkan, sembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.